apa yang disampaikan Ruli tadi ya surprise gitu. Buat saya juga surprise. Jadi kalau wawancara tuh biasanya wawancara hiji nih diwawancara. Iya. Nah, ini jadi di komite di Satgas ini kita benar-benar kolaboratif. Harus bareng terus Iya. Pak ya, karena Iya. memang COVID sama ekonomi ini kan Dan Malaysia saat naik, Singapura saat naik, terus Filipina, ya Indonesia mau kayak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini suaranya ini agak ramai nih. Agak di luar seperti biasanya nih, ramai riuh. Biasanya senyap-senyap aja berdua-berdua gitu ya. Nah, sekarang alhamdulillah nih, ternyata pada kesempatan kali ini alhamdulillah Ajib ini kehormatan sekali nih. Ya. Kedatangan tamu istimewa dan sekaligus host yang luar biasa istimewa juga. Karena menyambut tamu yang istimewa. Tamu istimewa kita harus keroyok banyak. Harus keroyokan gitu. Kalau enggak nanti informasinya kurang Pak. Iya, enggak digali, enggak tereksplor. Oke. Alhamdulillah. Oh iya Pak, sampurasun dulu. Sampurasun. Sampurasun Pak. Selamat datang di Ajib Podcast dari BKD Provinsi Jawa Barat. Ajib ASN Jabar ikut bicara. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan episode kali ini Ajib Podcast ini kedatangan ya tadi disampaikan tamu istimewa dan tentu juga host yang istimewa juga nih ya. Karena pada kesempatan kali ini kita kedatangan Bapak Dr. Andes Haji Daud Ahmad MAP. Nah, beliau itu adalah nanti sambil beliau juga akan mengenalkan, tapi beliau itu adalah Widya Iswara ahli utama di BPSDM ya Pak ya. Oh iya Bu Ruli nih mau sedikit bocoran juga untuk yang lain ya. Nah, ini siapa sih Pak Daud itu ya? Nah, itu dia. Kalau mau tahu Pak Daud udah deh. Kayaknya seumur-umur adanya ASN di Jabar sulit menandinginya nih. Iya benar. Susah ini. Beliau itu Beliau itu mulai mengawali karir tuh dari bawah banget, dari pelaksana. Dari eselon 4. Mantap. Pertama sampai 5 dulu ya Pak Daud ya? Ada sempat menjalani dulu namanya eselon 5 itu ada sempat ada. Ya, eselon 5 pernah, eselon 4, eselon 3. Jadi dari Kasubag, Kabak, kepala biro. Nah, ini agak sulit nih. Udah pernah jadi kepala badan. Udah juga sampai kepala dinas. Udah menjadi asisten. Coba bayangin aja. Gak kebayang nggak? Terus aja udah pernah jadi di Setuan juga udah pernah. Betul. Jadi kan di kita tuh ada pemerintahan, ada legislatif. Beliau juga sudah pernah di pemerintahan, sudah pernah juga kan di legislatif. Nah, yang luar biasa lagi, beliau sudah pernah menjadi sekda juga Provinsi Jawa Barat. Coba bayangin itu kepala staf. Jadi kepala staf kita semua nih. Dan beliau pernah menjadi, menjadi PJ ya, pejabat bupati di Pangandaran dan Cirebon. Wow, bayangkan coba. Betul, ini. Pak. Jadi nggak akan ketaikan kayaknya. Dan sekarang ada satu lagi belum selesai. Belum. Beliau juga itu menjadi wakil ketua 2 korps pegawai. Bayangin. Korpri. Kalau kita suka ngedengar PGRI guru ya Pak ya, guru. Nah, kalau korpri, kalau guru itu pasti menjadi korpri. Betul. Tapi kalau kita belum tentu bisa masuk PGRI. Coba bayangin. Jadi berapa banyak. Dan ini tuh nggak buat provinsi. Kalau korpri nggak hanya untuk provinsi, tapi korprinya sampai ke kabupaten kota. Betul. Berarti berapa semuanya kan? Nah, kebayang nggak ini apa sebutannya sih juga nggak tahu nih. Sebutannya apa untuk beliau yang pasnya. Dan yang pasti sekarang kita akan bicara kepada beliau tentang berbagai pengalamannya. Dan sekarang yang lagi kita akan bahas adalah tentang COVID-19 karena beliau dari sebagai Satgas ya Pak ya. Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19. Luar biasa lengkap ya Pak. Kita nggak lama-lama lagi, langsung coba Pak Daud ngomong. Bener nggak sih yang saya ngomongin tadi nih? Gimana Pak Daud nih? Oke. Assalamualaikum dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang disampaikan Ruli tadi ya surprise gitu. Buat saya juga surprise. Jadi kalau wawancara tuh biasanya wawancara hiji diwawancara duaan. Iya. Kita kan kebanyakan. Saya diwawancara sendiri wawancara duaan. It's okay. Ya.
apa yang disampaikan Pak Tulus, wah kalau cerita panjang ya Pak Tulus. Iya. Hanya sekalian saja nih buat para ASN semua, titip ya. Nih, Jadi motivasinya apa nih. yang selama ini disampaikan oleh Pak Gubernur Ya. ya, Iya. bahwa 3 nilai itu yang harus dimiliki ya. 3 nilai. Ada integritas, Nah, betul. kemudian profesional, kemudian kita melayani dengan hati. Dengan Oke, hati. sekali lagi Pak, integritas, Profesional, profesional, melayani dengan hati. melayani dengan Jadi hati. Ini melayani catat. teh melayani orang senyum teh benar senyum jeung Dari hati, Pak. Jadi ya pokoknya pegang itu ya. Pegang ya. Ya, Insya Allah lah ya. siap. Jabatan jangan dikejar. Ya, Sepakat. ambisi kita boleh, karena ambisi itu memacu kita untuk bisa tadi berintegritas, Betul. profesional, kita belajar terus memacu itu. Tapi jangan ambisius. Nah, Exactly. Aduh, well Ya, said oke. pisan. Belum apa-apa nih udah Jadi naon sok, Bapak tadi mau nanya apa jadi lupa lagi. Ya. Pak, tentang ada satgas, ada komite, ada Iya, apa? banyak Nah, hal ini ya nih di situ. harus jelas Nah, tahu ini. juga nih. Ini perlu saya jelaskan ya. Ini utamanya ASN nih, ASN di kita harus Ya. tahu. Jadi gini, pada saat COVID itu mulai muncul bulan Maret 2020. 2020. Iya. Ya. Nah, kita tuh kan ada Pak Gubernur langsung bikin Pikobar. Iya. Namanya Ya. Pusat Informasi dan Komunikasi COVID Jawa Barat. Iya. Nah, setelah itu pusat daerah harus bikin gugus tugas. Ya, itu Ya dia, kan? gugus tugas. Nah, kita gugus tugas, terus berjalan gugus tugas. Waktu itu gugus tugas ketuanya Pak Gubernur, kemudian ketua harian gugus tugas Pak Sekda. Ya. Saya ditunjuk jadi sekretaris waktu itu, sekretaris di gugus tugas. Jalan mulai 1 Oktober berubah. Jadi karena 1 Oktober itu sudah musim PSBB sudah lewat, kita Sudah harus lewat. memikirkan juga ekonomi pada saat itu. Oh iya, betul. Maka di pusat dibentuk yang namanya Komite Kebijakan Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Oke. Nasional di pusat, Iya, itu di pusat. KPCPEN namanya. Nah, daerah juga harus ngikutin. Nah, per 1 Oktober ada keputusan gubernur, dirubahlah. Kita juga jadi Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat. Oke. Iya. Ketuanya Pak Gubernur, wakil-wakilnya ada Pangdam, ada Kapolda, Kajati, ada DPRD di situ. Iya. Kemudian ketua pelaksananya Pak Sekda. Iya. Ya. Nah, Pak Sekda. di bawah Komite Kebijakan ini ada 2 satgas. Ya. Yang satu Satgas Penanganan COVID-19, Ya. saya ditunjuk jadi ketua harian. Bapak, Ya. ya. Kemudian satu lagi ada Satgas Pemulihan Ekonomi Daerah. Ya. Ini diketuai oleh orang Kadin. Namanya Dari sudah Kadin. beken juga lah, namanya Mas Ipong. Oh, Ya, Mas Mas Ipong Witono. Iya. Nah, ini jadi di komite di Satgas ini kita benar-benar kolaboratif. Harus bareng terus Iya. Pak ya, karena Iya. memang COVID sama ekonomi ini kan dampaknya Iya, luar kayak- biasa kayak- sampai kayak- sekarang. kayak sekarang tadi malam saya rapat sama ekonomi. Wah, waduh ternyata ini ekonomi kita bagus tapi kasus kita agak naik ya. Naik Oh lagi. iya Nah, benar. dan memang ya, tapi kita gimana caranya ekonomi tetap jalan tapi penanganan ini tidak kita tidak lalai. Artinya kendor apa? ya. Ya, Iya. ekonomi kita bagus ya, sekarang bagus. Kasus kita masih fluktuatif, masih turun naik. Iya. Per hari ini kasus kita ada 1.200, ada 1.000 itu Iya. Jawa Barat ya. 1.200 Ya, ya Pak tapi ya. walaupun itu bercampur datanya antara data yang ya seharusnya dilaporkan hari ini, tapi baru dilaporkan ada kemudian delay. ada itu. Jadi Oke. ada delay ada gitu, baru, Pak. ada Iya, lama. iya. Kalau yang baru rata-rata saya lihat angkanya beberapa minggu yang lalu pernah agak tinggi, agak 1.000 lebih. Wow. Tapi hari ini ada di 700. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ini Bisa bertahan ya, Pak ya? dijaga nih. Turun terus gitu. Bisa bertahan terus. Nah, jadi gimana sih kita bekerja kembali Pak Gubernur? Ada 5 nilai nih kita kerja di sini, kerja 5 di Satgas. nilai. Yang pertama kita harus proaktif. Proaktif. Ingat nggak? Proaktif tuh ngejar bola gitu Pak ya. Ini awal-awal proaktif Pak Gubernur bikin Pikobar. Iya. Karena Ah. waktu itu kan betul, masyarakat betul. banyak yang bertanya. Iya, ini Naon sih gimana? ieu teh? Gimana Iya, gampang iya, COVID iya. teh Ya. naon gitu kan? Bikin Pikobar. Ini pusat informasi buat masyarakat. Kemudian kita tuh harus transparan. Ya, Transparan. transparan apapun kebijakan kita, Hmm. kumaha soal anggaran, soal apa
kita nggak ada yang ditutupi, kita transparan Iya. dengan media ya, Betul. atau melalui Picobar Betul. kita angka-angka yang Iya. yang positif kita kita rilis gitu kan. Kita melalui. rilis. Kemudian yang ketiganya kita harus inovatif Inovatif. ya. Inovatif Pak ya. Inovatif. Ya, betul. Kemudian inovatif ya, kebetulan alhamdulillah Jawa Barat banyak orang yang inovatif ya. Iya. Ingat nggak begitu waktu itu butuh kita ventilator. Oh, ventilator ya, betul. Ventilator kalau pesan ke luar negeri harganya tuh udah harganya 750 mahal, juta Pak ya. 1M. Ya. Itu bisa beli kerupuk berapa banyak? Nah, sabara kampungan kamu dibeliin kerupuk ya. Di kita ada ya, sehingga ada inventornya ya dari orang-orang ITB kan waktu ITB itu. dan rekan-rekannya. Kemudian di industri di kita ada PT DI, ada Pindad, produksi massal. Berapa? Harganya kalau nggak salah di bawah 50 juta. 50 juta. Iya, betul. Ya. Kayaknya dengar katanya udah ada yang pesan lagi dari luar gitu, Pak. Iya. Ada Pak ya? Terus iya, ya, terus berjalan, terus Nah, bergulir. kemudian juga ada nilai-nilai kolaboratif. Kolaboratif tadi yang saya maksud. Ya. Saya nih, si Daud mah jadi ketua harian ada COVID. pantas ada PNS, ASN, Cuk Tulus tadi berpengalaman. Nah, untuk ekonomi kita tidak ngambil yang PNS. Kayak dari PNS banyak yang organisasi yang urus ekonomi tidak kita ambil misalnya ya, Pak. dari perdagangan, dinas perdagangan, ambil orang swasta. Nah, disinilah kolaborasi. Nah, di situ ya. Ternyata di Satgas Pemulihan Ekonomi nih hidup itu. Jadi karena mereka juga macam-macam orangnya. Orang swasta juga banyak. Iya. Ya, dinas-dinas di situ Iya. bergabung. Jadi semua berembuk di situ, mereka mengamati. Ini nih naon sih terdampak Covid. Jadi semua segi itu disorot aja Pak ya, Iya, dilihat. khususnya ekonomi ya, Iya, yang ekonomi. terdampak oleh Covid. Iya. Dilihat. Mereka amati. Kemudian mereka mikir, oh ini nih mereka dapat input dari pelaku-pelaku ekonomi, dari UMKM, dari industriawan, dari mana. Nah, kemudian dari situ dirumuskan, diskusi, mereka bikin program, diusulkanlah ke pemerintah. Pak, tadi itu kan ngobrolinnya 2 ya, berarti kan ini tuh Bapak, ini tuh ekonomi ya, Covid ini ekonomi. Ya. Itu tuh nggak boleh sejajar Pak ya. Maksudnya gini Pak, ini kayak jungkat-jungkit Pak. Kalau Covid-nya naik, ekonominya bisa turun Pak ya. Tapi Covid-nya turun, ekonominya naik. Gini. Ada kolerasi nggak dua gini? Ada. Ya. Ada kolerasi pasti ya. Disitulah peran ada komite kebijakan. Yang di atasnya itu ya. Komite kebijakan ngapain? Waduh, ini bahaya nih. Covid rem dulu. Iya. Sekarang gini nih. Ini kebijakan nasional tapi ya. Iya. Lebaran tuh kan kesempatan orang dagang, orang ekonomi ambil ekonomi pengen tingginya. Tapi presiden lihat, India begini nih, India saat naik, itu dia. Malaysia saat naik, Singapura saat naik, terus Filipina, ya Indonesia mau kayak begitu? Gak mau kan? Janganlah. Oke, jangan mudik. Catat itu dia edarannya kemana-mana Pak. Ya, jangan mudik juga. Pertimbangan kita lihat pengalaman setahun kemarin. Iya. Setiap ada libur panjang itu Pak ya. Betul. Idul Fitri kemarin kita PSBB. Sama sekali di stop, nggak ada kegiatan. Begitu Idul Adha rada longgar. Setelah itu 10 hari 2 minggu kemudian naik. Itu by data kan Pak, benar-benar data valid itu Pak ya. Betul, valid. Kadang takutnya hoax itu, gitu karena banyak disembelih gitu. Itu by data, benar. Sok aja perhatikan. Setiap ada libur berapa? Akhir tahun. Libur akhir tahun. Ada lagi kan? ya Pak ya. Januari, Februari. Oh iya, ada kemarin. Bayang nggak? Naik lagi. Rumah sakit, ya keterisian rumah sakit, buat occupancy rate-nya, bed occupancy rate-nya itu sampai 80 hampir 90%. Betul. Jawa Barat. Betul sekali. ICU-nya di atas 90%. Betul ya, sekali. 90%. Akhir tahun. Iya, Januari saya masih ingat Pak ketika ada sanak family yang COVID ke rumah sakit. Mohon maaf. Ditahan. Nah, itu dia Pak. Ini juga yang libur sekarang dikhawatirkan seperti itu. Ya makanya jangan mudik.
banyak penyekatan. Jadi bukan kita memutus silaturahmi tidak gitu. Tapi semata-mata pertimbangan tadi. Ada di negara lain seperti itu. India kan tahu semua cerita. Iya, betul. Karena mereka sudah landai. Euforia ya Pak ya. Euforia sudah landai di bawah. Betul. Ada yang tiba-tiba ritual ya. Ada pemilu di Sungai Gangga itu ya. Pemilu ya. Terus hiburan malam yang itu sudah mulai dibuka. Langsung naik. Rata-rata 300.000 konon Pak berdasarkan ya. Satu hari. Dan di India itu menurut WHO itu masuk ada varian baru kan, baru yang dari Inggris ya. Varian baru itu dia memang sampai sekarang menurut para ahli diteliti dia keganasannya tidak lebih ganas. Tidak lebih ganas. Hanya spreadingnya ya lebih cepat. Penularannya lebih tinggi. Jadi lamun biasa misalnya menularkan virus T5. Nah, ini mah sekali 20 gitu virus. Dia 70% lebih menular. Memang sih betul itu loh Bu, hati-hati banget. Karena kalau bicarain COVID itu kan serangannya ke pernapasan semua. Rata-rata saya lihat itu kan butuhnya itu oksigen. Kalau sakitnya hanya garuk-garuk mah nggak masalah Pak ya, bisa di rumah. Kalau udah namanya napas udah nggak jalan, pasti datang ke rumah sakit. Rumah sakit terbatas. Ya Pak. Nah yang jadi masalah orang lain yang sebenarnya tidak punya penyakit COVID, punya penyakit yang lain yang sebenarnya bisa masuk ke rumah sakit karena tempat tidurnya habis. Jadi nggak tertolong. Jadi meninggalnya itu ya baik yang COVID sendiri ataupun mungkin mereka sebenarnya karena mau masuk rumah sakit nggak bisa. Sekarang dengan COVID tinggi gitu kan, yang sakit COVID tinggi tidak berarti penyakit lain jadi istirahat. Nah itu Pak betul Pak. COVID tinggi bukan berarti penyakit yang lain istirahat enggak, tetap aja dia mah jalan dan aja itu juga kewajiban kita untuk melayani mereka. Nah itu ini kayaknya harus kita beritahu kepada masyarakat itu kenapa ya harus hati-hati. Kenapa? Karena daya tampung dari rumah sakit itu sudah dibuat sedemikian terbatas karena memang angka kesakitan katanya kan seperti itu, berarti cukup rumah sakit segini. Sekarang pandemi naik ya seperti itu. Oke Pak, terus coba tadi tentang pegawainya harus bagaimana nih? Nah itu Pak, aduh ini padahal tadi disampaikan sama Bapak nih, bukan kita tidak ingin mengizinkan silaturahmi ya Pak ya, tapi bagaimana ini untuk menangani, apalagi tadi pagi Pak saya baca dengar berita nih Pak, konon katanya jika udah ada prediksi, konon katanya jika saja tidak ada tadi ya, yang strict dari pemerintah, turun tangan langsung pemerintah, itu angka akan dengan senyap konon katanya, tapi amit-amit ya Pak ya, jangan sampai kita di Jabar sama di Indonesia, konon katanya Pak ada perhati gitu, akan senyap kenaikannya itu tidak dirasakan, tiba-tiba rumah sakit penuh aja. Nah itu Pak, kayak Januari tahun lalu Pak, gimana nih Pak? Utamanya untuk ASN Jabar nih Pak nih. Jadi cerita nih, kalau misalnya pemerintah tidak melarang mudik, ini by data lagi nih. Betul. Yang sudah orang mudik tuh 33%. Terutama dari wilayah Jabodetabek dari Jawa Barat. Ada ke Jawa Tengah, ada ke Sumatera, kemana. 33%. Berapa jumlahnya? Hampir 89 juta orang mudik. Itu kalau tidak ada larangan. Iya. Keluarkan larangan. Dikeluarkan larangan masih 11% yang mudik. 11. Ya. Ada penurunan lah ya Pak ya. Ada berarti ya 11% sekian puluh juta itu. Iya. Kemudian kita terus sosialisasi, masih ada sekarang tuh yang mudik. Masih aja. Masih 7%. 7% itu di angka 30 jutaan gitu loh. Di angka 30 jutaan masih ada yang mudik. Nah, kemudian aduh gimana yang 30 juta nih ya. Nah, ini kan namanya COVID. Namanya COVID itu tuh penyakit wabah yang ditularkan oleh manusia. Jadi dari manusia ke manusia. Artinya apa? Pada saat ada manusia bertemu, pada saat ada manusia banyak berkerumun, disitulah potensinya. Nah, larangan mudik ini tujuannya ke sana. Jangan sampai ada berkerumun. Jangan sampai ada kayak kena dulur orang tehnya. Kena aja cipika gitu kan. Iya, karena lama enggak ketemu gitu kan. Kalau bisa aja dia siapa ngebawa. tahu dia tuh OTG. Nah,
peran ASN apa? Nah, ini Apa Pak, nih? nih Ya. ASN-nya nih. Saya Dengerin masih nih, dengerin ya, dengerin nih. Masih Catat. ingat catat. nih, salah satu ya fungsi atau tujuan daripada ASN salah satunya adalah melaksanakan kebijakan. Betul. Ini kan sudah jadi kebijakan. Betul. Benar nggak? Iya. Betul. Kita tidak boleh mudik. Iya. Ada presiden sudah menginstruksikan itu. Iya. Dilanjutkan ada surat edaran dari Iya. Ketua Satgas Nasional, Nasional. Pak Iya. Doni Munardo. Ada peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur pembatasan perjalanan pelaku perjalanan dalam negeri. Itu harus diturut oleh ASN. Dan lebih dari itu seharusnya ASN turut mensosialisasikan. Nah, itu turut dia memberikan pelajaran ya. Dia kepada masyarakat jelaskan gitu. Iya. Jadi ya walaupun saya kalau secara pribadi mah itu mudik, tapi karena ASN ya kalau ada yang nanya saya jawab. Iya. Saya jelaskan sampai mereka mengerti. Jangan sampai mereka ngewa ke pemerintah teh naonan sih ngalarang mudik. Itu dia. Dengan bahasa kita, dengan pengetahuan kita, ikro baca ininya, baca surat edarannya. Iya, betul. Presiden teh kenapa, latar belakangnya apa? Dengan kita jelaskan sampai mereka bisa mengerti. Bisa di lingkungan tetangga kita, bisa di lingkungan keluarga kita, ya. Dan alternatif yang lain kan sudah banyak kayak nama tuh. Kita tinggal silaturahim pakai Zoom gitu kan. Pakai video call WA, di video mana-mana call bisa di ya, mana. Pak ya. Itu itu Jadi harus sabar, tahan dulu gitu ya. Bagaimanapun ya, walaupun kita sudah setahun kemarin kita nggak sempat lebaran. Iya. Biasanya saya tuh keluarga besar satu bis pergi ke Tasik gitu kan. Wah, senang di situ. Tapi kan karena dia tahan saya bilang ya, sekarang lewat Zoom aja kita juga keluarga besar. Nah, gitu benar. Semua harus bisa menahan diri dan bisa mensosialisasikan, bisa memberitahukan ke tetangga, ke saudara ya, bahwa ini kebijakannya seperti itu. Karena apa? Karena COVID-19 tuh masih ada dan nyata. Nyata ya, bukan hoax. Nah, itu Bu Rulia coba bagaimana tadi udah disampaikan Pak Daud. Tadi sudah dikupas banget ASN tugasnya dan memang sudah kewajiban kita. Jadi jangan sampai malu-maluin gitu ya. Malah dia yang menyebarkan hal-hal yang hoax yang nggak jelas. Apalagi kalau nyontohan tuh benar. Ya ASN kena rahasia mudik hayo. Aduh, kumaha eta. Ya. Iya nih. Iya. Alhamdulillah. Jadi tadi ya Pak, kami catat nih. Teman-teman rekan-rekan ASN itu satu sebagai pelaksana kebijakan, kedua mengabantos, mensosialisasikan. Betul, tugas kita itu supados komunikasi apa yang ingin disampaikan pimpinan pemerintah dalam hal ini bagi di pusat, di Pemprov bisa sampai dengan baik kepada masyarakat pada umumnya. Ingat sumpah. Iya. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah itu. Ya kepentingan kepentingan negara di ini. Coba lihat tadi Pak Daud tuh sampai gitunya coba. Benar-benar itu. Coba bayangin ini sesepuh kita udah ngomong. The legendary lah, insya Allah beliau mah. Oke deh Bu, mungkin. Alhamdulillah. Bapak, terima kasih banyak nih atas terima kasih kesempatannya. banyak. Ini luar biasa nih kita insya Allah menyampaikan ini luar biasa momentum ya Pak ya. Karena untuk kita dari kita juga ya Pak. Ya. Mudah-mudahan kita berdoa semua ya, kita semua dilindungi ya. Ini dari COVID ini kita bisa melewati ini, Jawa Barat bisa menjadi ini. Dan selalu semakin menurun, melandai dan ekonomi melesat insya Allah. Amin. Mungkin itu dulu ya Pak Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi untuk mengundang Bapak. Terus Bapak cerita lagi nih. Siap. Terutama apanya Pak? Soal KSN-nya nih. Legendary itu. Soalnya korprinya belum kita ulas nih. Belum kita bahas. Nanti kita akan eksplor lebih jauh dengan beliau. Ya, nanti ada waktu yang pas. Harus ada Pak, insya Allah. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih juga Pak semuanya. Pak host spesial kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib Aji. Salam Ajib Aji. ASN Jabar ikut bicara.